Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya ya, Santi Rusmayanti. Jadi pada pagi hari ini kita akan coba, mohon izin bagi yang mencoret-coret, ini tertib ya, kita saling menghargai ya. Yang bagi yang mencoret-coret, tolong tertib dulu ya, kita saling menghargai. Karena kita kalau ingin menjadi ASN yang baik, kita harus bisa saling menghargai ya. Oke, baik teman-teman. Jadi pada pagi hari ini kita akan coba membahas materi episode 14, materi TWK, masa reformasi periode pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, atau yang sering kita kenal dengan Bapak Gus Dur ya. Oke, baik. Sebelum saya memulai sharing pada hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, baik. Berdoa selesai ya. Bentar. Bisa, oke. Ya, nanti saya atur ya, biar teman-teman yang selain host tidak bisa coret-coret ya, sebentar. Nanti saya akan atur lagi ya untuk pengaturannya. Terima kasih Kak Isti atas masukannya. Oke. Sikap nasionalisme patriotisme bela negara di lingkungan sekolah. Ini sudah ada ya Kak Dinda, ada di materi saya di episode 1 tapi di bagian kedua, di part 2. Nanti lihat aja boleh ya di recordnya, sudah saya pernah sharingkan mengenai materi nasionalisme patriotisme bela negara. Oke, sama-sama Kak Dinda. Oke, baik teman-teman, coba saya mulai aja ya, sebentar. Coret-coretannya mana ini? Oke, coba teman-teman, kalau kita bicara masa reformasi periode pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, apa yang teman-teman ketahui pada masa pemerintahan beliau? Ada yang masih ingat nggak? Silahkan teman-teman, kita sharing ya pada pagi hari ini. Sebentar, tadi ada yang bertanya. Mau tanya episode 1-13. Ada Kak Anita? Dicek aja ya, silahkan. Ada recordnya lengkap di sana. Oke, jadi kemarin kita di episode 13 kita sudah bercerita tentang apa teman-teman? Lengsernya Presiden B.J. Habibie ya, di mana ketika Pak B.J. Habibie itu menyatakan apa kemarin itu ya, saya flashback dulu nih. Kemarin kan Pak B.J. Habibie itu kan apa namanya? Oh ini kurang jelas ya. Bentar. Warna biru kurang jelas, warna putih mungkin ya. Oke, kemarin itu kan ketika Bapak Presiden B.J. Habibie, Bapak Presiden B.J. Habibie itu melakukan pidato ya, pidato pertanggungjawaban. Pidato pertanggungjawaban, kemudian pidato pertanggungjawabannya tersebut ditolak ya teman-teman. Ditolak. Nah, setelah ditolak, setelah itu barulah apa? Bapak Presiden B.J. Habibie itu mengundurkan diri dari pencalonan ya. Mengundurkan diri dari pencalonan untuk pemilihan presiden periode berikutnya ya. Nah, ketika Bapak Presiden B.J. Habibie mengundurkan diri dari pencalonan pemilu untuk periode berikutnya, maka apa teman-teman? Setelah itu dilakukan pemilihan lagi ya, pemilihan presiden. Nah, dilakukan pemilihan presiden. Nah, pada saat itu, ada yang tahu nggak pada saat pemilihan presiden, setelah Bapak Habibie itu lengser, ada siapa aja di sana, teman-teman? Ada siapa aja? Ayo, ada yang tahu nggak? Bu Mega. Terus, ada lagi? Oke. Amin Rais, Ketua MPR-nya ya, Kak Lin. Oke, jadi pada saat itu ada dua ya,
apa namanya, kemarin itu kan sebenarnya ada 3 ya teman-teman, tapi kan ada yang mengundurkan diri, jadinya hanya 2. Nah, jadi yang 2 itu siapa? Bapak Gus Dur dan Ibu Mega. Nah, coba kalau misalnya nih sekarang menurut menurut pasal 22E ya, pemilihan umum pada masa sekarang ini, presiden, wapres dipilih oleh rakyat. Kalau pada saat masa reformasi, masa setelah lengsernya B.J. Habibie, pemilihan presiden dilakukan oleh siapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? MPR, betul. Jadi pemilihan presiden itu berdasarkan keputusan MPR ya. Nah, pada saat MPR melakukan sidang paripurna ya, sidang paripurna untuk membahas dan memilih Presiden Republik Indonesia yang keempat, setelah itu dihasilkan bahwa apa? Bahwa Presiden Gus Dur sebagai atau menyatakan bahwa Presiden Gus Dur itu terpilih ya, terpilih menjadi presiden keempat setelah Bapak B.J. Habibie. Nah, ada yang tahu nggak Bapak Presiden Gus Dur itu naik pada tanggal berapa teman-teman dipilih jadi presidennya? 20. Oke, 20 ya, mantap. Betul ya, 20 Oktober. Nah, 20 Oktober 1999. Bapak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi presiden terpilih untuk menjadi presiden keempat Republik Indonesia. Dimana kalau tidak salah ya, itu pada saat pemilu di sidang paripurna MPR ini, Presiden Gus Dur itu memperoleh kalau tidak salah teman-teman ya 373, sedangkan ini Bapak Presiden Gus Dur ya. Sedangkan Ibu Mega itu hanya 313 nih kalau tidak salah ya teman-teman. Kalau saya salah mau dikoreksi. Saya ingat saya sih dia beda 60 pokoknya. Ada angka 33 terus tengahnya 7. Saya ingat saya ya. Jadi 373 sama 313. Nah, dengan begitu selalu tanggal 20 mantap. Dengan begitu, setelah Bapak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid terpilih, maka, coba ya sebentar, ini boleh saya hapus ya, coret-coretannya ya. Nah, setelah Bapak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden keempat Republik Indonesia, maka sesuai apa teman-teman? Sesuai bab 13 pasal berapa? Pasal 9. Presiden harus apa teman-teman? Menyatakan sumpah ya. Sumpah di hadapan sidang MPR. Nah, jadi itu jelas ya ada di Undang-Undang 1945. Ketika presiden yang terpilih atau presiden yang dipilih itu terpilih, maka presiden harus mengucapkan sumpah di hadapan sidang MPR. Ya, sumpah janji betul. Nah, setelah Bapak Presiden Gus Dur itu terpilih pada tanggal 20 Oktober, setelah itu pada tanggal keesokan harinya ya, 21 Oktober 1999, Ibu Mega terpilih menjadi wakilnya. Sebelum Ibu Mega sebenarnya ada teman-teman, ada yang tahu nggak? Yang nyalonin juga jadi wakil presiden pada saat itu, tapi dimenangkan oleh Bu Mega ya. Ada yang tahu nggak siapa? Amin. Ada yang tahu nggak? Yang jadi Pak Jokowi. Pak Jokowi ya belum ya. Ada yang tahu nggak sebenarnya pada saat itu Amin Rais jadi ketua MPR. Yang jadi wakilnya Bu Mega
Ada yang tahu nggak? Sebelumnya kan dia pernah juga nyalonin, sama-sama nyalonin, tapi dia kalah ya. Nah, Bapak Hamzahas ya, benar Kak Okta. Ya, jadi Bapak Hamzahas juga pada saat itu juga mencalonkan ya, tapi yang terpilih adalah Ibu Mega. Nah, apa namanya? Kalau dulu kan presiden itu dipilih oleh MPR ya. Nah, kalau sekarang itu kalau misalnya presiden ya, presiden, terus wakil presiden, terus apalagi anggota DPR. Nah, ini dipilihnya oleh siapa? Oleh rakyat ya. Ini ada di pasal 22E tentang pemilu ya. Pasal 22E ini khususnya ya, tentang pemilu, kalau tidak salah ada di bab 7B ya. Bab 7B. Kalau tidak salah ya, teman-teman. 23 ya, bab 7B. Oke. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita sudah tahu nih peta konsepnya mau kemana kita hari ini sharingnya. Berarti kita hari ini sharing mau ke pemerintahan, kita masuk pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oke, sudah tahu awalnya dari mana dia bisa dipilih, terus bagaimana prosesnya, wakilnya siapa, sudah tahu ya, berarti kita langsung ke soal. Oke, soal nomor 1. Berakhirnya masa reformasi pada masa pemerintahan B.J. Habibie, tibalah memasuki era reformasi pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur. Di mana setelah sidang, wah ini salah ketik ya. Di mana setelah sidang paripurna MPR pada tanggal 20 Oktober 1999, hasil dari rapat tersebut menyatakan bahwa memilih Kiai Haji Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Setelah itu, keesokan harinya, pada tanggal 21 Oktober 1999, Ibu Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden. Setelah dilantik, Bapak Gus Dur kemudian membentuk kabinet yang diberi nama, wah ini harus tahu ya, ini kayaknya udah pernah saya sharingkan nih di materi sebelumnya. Kabinetnya Bapak Gus Dur, ayo ada yang tahu gak? Apa namanya nih? Jawabannya apa nomor 1 ya? Wah nggak ada yang salah lagi ya sekarang ya, luar biasa. Oke, ada yang jawab C. Ada jawaban lain kah? Ada jawaban lain? Sebentar. Saya lihat dulu chatnya ya. Sudah pernah. Ya, ini adalah Kabinet Persatuan Nasional. Nah, kalau ini ya, ini kemarin saya sudah jelaskan, ini Bapak Bibi. Nah, kalau kabinet gotong royong siapa? Biar nggak lupa, makanya saya buatkan lagi opsinya. Kabinet gotong royong, ya mantap, Bu Mega. Ya, biar nggak lupa teman-teman ya. Nah, ini Bapak Gus Dur ya. Kabinet Indonesia Bersatu siapa? Yang D? Nah, jangan lupa ya teman-teman. Yo, SBY, mantap. Ini SBY ya. Kabinet Indonesia Maju nih. Oh, jangan sampai nggak tahu juga ya yang E ini. Pak Jokowi, mantap. Betul ya, Bapak Jokowi. Kabinet Indonesia Maju. Nah, jadi setelah Bapak Gus Dur dilantik, Bu Mega juga jadi wapres, lalu dibentuklah kabinet yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional. Nah, Kabinet Persatuan Nasional setelah sah dilantik, Bapak Gus Dur membentuk kabinet, namanya Kabinet Persatuan Nasional. Dasar pembentukan Kabinet Persatuan Nasional adalah melalui Kepres nomor 335 tahun 1999, tanggal 26 Oktober 1999. Dan Kepres tahun 2000 tanggal 23 Agustus, oh ini tahunnya double ya. Tanggal 23 Agustus tahun 2000. Oke, di mana masa bakti Kabinet Persatuan Nasional mulai dari 26 Oktober 1999 sampai dengan 9 Agustus 2001. Nah, di sini ada 37 kementerian. Mungkin kalau dulu namanya departemen ya. Oke. Persatuan. Kalau Soekarno itu, coba ada yang tahu nggak? Bapak Soekarno itu kabinetnya apa sih? Yang pernah saya ceritakan ya. Dia pernah membentuk suatu kabinet, dia membubarkan kabinet nih gara-gara APBN-nya nggak diterima. Nah itu kabinet yang dibubarkan terus dibentuk lagi apa namanya? Kabinet Ampera itu Bapak Soeharto ya, Kak Afif.
Nih, saya tulis ya di sini. Kabinet Ampera itu merupakan kabinet amanat penderitaan rakyat, di mana ini adalah pada masa Bapak Soeharto Orde Baru ya. Soeharto, kalau Persatuan Nasional itu Bapak Gus Dur ya, teman-teman. Kalau misalnya apa namanya kabinetnya Bapak Soekarno, ada yang tahu nggak? Kabinet Kerja, Kabinet Ampera. Oke, Ampera Soeharto, iya benar. Kalau Ampera itu saya sudah pernah jelaskan ya, Ampera itu Soeharto. Nah, terus pada masa Kabinet Dwi Kora, nah mantap nih Kalisa nih, Kabinet Kerja, Kabinet Dwi Kora, ya Bapak Soekarno ya, salah satunya adalah Kabinet Dwi Kora ya. Ini saya tulis ya, Bapak Soekarno. Ada juga Kabinet Kerja, tapi yang paling terkenal itu adalah Kabinet Dwi Kora. Ya, nah coba. Kalau misalnya kita perhatikan nih, Dwi Kora itu dulu ya, kalau kita flashback ke episode 8 tentang Orde Lama, itu Dwi Kora itu apa sih? Dia itu menyelesaikan perselisihan antara siapa? Mantap. Kak Nim-A, betul ya? Konfrontasi dengan Malaysia. Betul, mantap banget nih. Masih anget ya, ini episode 8. Pada saat konfrontasi dengan Malaysia, Bapak Soekarno selain mengeluarkan pidato Ganyang Malaysia, juga mengeluarkan namanya Dwi Kora ya. Kalau misalnya yang perselisihan dengan Irian Barat atau dengan Belanda, maksudnya perselisihan dengan Papua, masalah Irian Barat, ada yang tahu gak? Apa yang dikeluarkannya? Trikora ya. Jangan lupa ya teman-teman. Oke. Trikora ya. Kalau Trikora itu masalah Indonesia dengan Belanda mengenai Papua ya. Kalau Dwi Kora itu penyelesaian dengan konfrontasi dengan Malaysia. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada peta konsep masa reformasi era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang pertama yaitu adalah pemilu ya, pemilu 1999 ya, di mana pemilu yang dilakukan oleh anggota MPR ini mengangkat presiden nih, melantik atau mengangkat presiden Gus Dur pada tanggal 20 Oktober 1999. Terus melantik atau memilih wakil presiden Ibu Megawati ya, dipilihnya pada tanggal 21 Oktober 1999 keesokan harinya ya. Nah, setelah itu adanya atau dibentuknya Kabinet Persatuan Nasional ya, teman-teman. Oke, mantap. Habis ini Tritura, ya betul. Jadi kan kemarin kan kita sudah bicara ya di episode 10, itu setelah Trikomando Rakyat, itu mengancam Belanda ya, bubarkan negara boneka buatan Belanda di Papua, kibarkan bendera merah putih dan bersiaplah untuk mobilisasi. Itu isi dari Trikora yang dikeluarkan oleh Bapak Soekarno. Ya, setelah itu beberapa tahun tapi enggak juga ya, belum juga dibebaskan Irian Barat kita. Lalu ada pada tahun 1965 ya, kita flashback sedikit. 1965 itu pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa besar yang sangat melanggar HAM ya. Namanya apa teman-teman? Gestapo. Nah, setelah Gestapo ini pada bulan Januari ya, bulan Januari itu kalau tidak salah 10 ya, 10 bulan 1 1966 kami kelompok aksi mahasiswa sama kelompok aksi pelajar itu melakukan demo. Demonya itu menuntut Tritura ya. Salah satu isinya itu adalah yang pertama adalah bubarkan PKI berserta ormas-ormasnya, bersihkan kabinet, dan turunkan harga. Ya, begitu ya, Kak Yunita, mantap nih. Oke, lanjut ya teman-teman. Nomor 2. Setelah resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia keempat, selain membentuk Kabinet Persatuan Pembangunan, Bapak Gus Dur juga mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan pada pemerintahan Gus Dur adalah kebijakan di bidang hukum dan pemerintahan. Berikut ini merupakan kebijakan di bidang hukum dan pemerintahan yang dilakukan pada masa pemerintahan Gus Dur adalah kecuali, ini apa ya teman-teman, jawabannya nih nomor 2, wah masih sepi nih chatnya nih. Coba dijawab dulu ya. Masih sepi ya, belum ada yang jawab ya.
Oke. A, kata Kak Nim. Oke, yang lain. Waduh, ini dari 100 orang baru 1 orang menjawab. Ayo dijawab dulu teman-teman. Apa ini jawabannya kira-kira? Taunya Konghucu, mantap. Kak siapa nih? Kak Nim ya, wah luar biasa. Oke, wah ini hanya 4 orang yang jawab dari 100 orang nih, bagaimana? Oke, oke, kita bahas bersama ya teman-teman. Nih, ini kan yang ditanya apa? Kebijakan di bidang hukum dan pemerintahan yang dilakukan pada masa pemerintahan Gus Dur. Yang A, mengakui agama Buddha sebagai agama. Nah, ini kita keep dulu ya. Yang B, membubarkan Departemen Penerangan. Wah, ini jelas benar ya. Membubarkan Depsos, Departemen Sosial, betul. Pembentukan Departemen Eksplorasi Laut, juga betul. Mengubah Departemen Eksplorasi Laut menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan, ini juga betul. Nah, karena yang ditanya ini kecuali, berarti kecuali apa? Yang A ya, tadi benar. Beberapa teman-teman ada yang jawab A. Mengakui agama Buddha sebagai agama yang diresmikan di Indonesia itu bukan merupakan kebijakan di bidang hukum dan pemerintahan pada masa Presiden Gus Dur. Kalau yang kita kenal ya, kalau misalnya kita tahu di kebijakan di bidang HAM, mengakui agama, bukan Buddha, tapi kalau misalnya pada masa Gus Dur itu agama apa teman-teman? Agama apa? Konghucu ya. Jadi pada masa Gus Dur, kalau kemarin kan kita bicara pada masa Habibie, Bapak Habibie, pada saat apa namanya Pak Habibie itu di bidang HAM ya, kebijakannya itu menghilangkan tanda khusus ya pada KTP keturunan Tionghoa. Nah, kalau pada masa Gus Dur, harus bisa membedakan ya, pada masa Gus Dur, dia itu mengakui agama Konghucu sebagai agama yang diakui di Indonesia, bukan agama Buddha ya. Nah, kalau membubarkan Departemen Penerangan ini benar ya, membubarkan Departemen Sosial juga benar. Nah, lalu pembentukan Departemen Eksplorasi Laut ini kalau tidak salah ya ada di dalam Kepresnya, Kepres nomor 355 ya. 355 tahun 1999. Lalu dirubah, tadinya kan Departemen Eksplorasi Laut terus dirubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan, di mana ini melalui ada ya di dalam Kepresnya ini kalau tidak salah Kepres nomor 165 ya kalau tidak salah. Kepres nomor 165 tahun 2000. Nah, hal ini dilakukan oleh Bapak Presiden Gus Dur karena mengingat negara kita. Negara kita itu kaya akan sumber daya laut ya teman-teman. Laut kita itu sangat kaya ya, apalagi di perairan Natuna itu ikannya banyak di sana teman-teman. Makanya pada masa Presiden Gus Dur dia mencoba untuk supaya bisa kelautan dan perikanan kita itu dikembangkan maju. Makanya dibuatlah Departemen Eksplorasi Laut. Tapi setelah itu karena mungkin kan kalau laut itu hanya laut saja, nah makanya dirubah jadi Departemen Kelautan dan Perikanan. Jadi tidak hanya laut ya, melainkan ada perikanan juga. Kalau perikanan itu kan tidak hanya di laut, ada juga yang dibudidayakan di darat ya. Maksudnya dia tetap hidup di air, tapi kan dia dibudidayakan tidak dibudidayakan di laut. Ada yang di air payau seperti udang ya, ada yang di air tawar seperti ikan lele, ikan nila dan sebagainya. Makanya di sini mungkin jadinya dirubah jadinya Departemen Kelautan dan Perikanan supaya lingkupnya lebih luas gitu ya teman-teman. Oke, pembahasan. Nah, jadi jawabannya adalah yang kecuali ya, mengakui agama Buddha sebagai agama yang diresmikan di Indonesia. Pembahasan. Kebijakan di bidang hukum dan pemerintahan pada masa Presiden Gus Dur, diantaranya yang pertama, membubarkan Departemen Penerangan, pembentukan Departemen Eksplorasi Laut. Nah, ini membubarkan Departemen Penerangan dan Depsos ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk perampingan ya. Jadi supaya nggak terlalu banyak mungkin ya, perampingan struktur pemerintahan. Nah, terus pembentukan Departemen Eksplorasi Laut, mengubah menjadi Departemen Kelautan Perikanan, kalau sekarang jadinya kementerian ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu ada amandemen UUD 1945. Nah, ini nih yang penting nih.
memisahkan TNI dan Polri. Kalau dulu teman-teman ada yang ingat gak? Dulu sebelum TNI dan Polri dipisahkan, mereka itu bersatu dalam apa teman-teman? Lingkup apa? TNI dan Polri ini? ABRI. Oke. ABRI, di fungsi ABRI. Oke. Kok ada yang bilang BARI? Salah pencet ya. Ya, betul ya. Jadi dulu itu TNI Polri itu bersatu dalam ABRI ini ya. ABRI apa teman-teman? Angkatan, apa yang tahu? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kalau dulu mungkin pada masa sebelumnya TNI Polri itu disatukan dalam ABRI, tapi pada masa pemerintahannya Presiden Gus Dur ya, ABRI itu enggak lagi, maksudnya TNI dan Polri itu tidak lagi tergabung dalam satu ya, dia dipisahkan, TNI sendiri, Polri sendiri. Dimana kalau TNI itu untuk apa teman-teman? Untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Sedangkan kalau polisi itu untuk apa? Tujuannya untuk apa teman-teman? Keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini ada ya teman-teman. Kalau kita kaitkan dengan pasal Undang-Undang 1945 tentang pertahanan dan keamanan, itu ada di mana teman-teman? Ada di bab berapa? Bab 12 ya, pasal 30. Pasal 30. Nah, untuk ayat satunya, setiap warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. Ayat 2, komponen utama terdiri dari TNI Polri, komponen pendukung itu rakyat, dan ada juga ya komponen cadangan ya. Kalau misalnya cadangan itu adalah rakyat yang diberikan pelatihan kemiliteran seperti anggota Menwa, resimen mahasiswa ya, terus dan lain-lain. Yang terus ada juga yang direkrut oleh Kemenhan ya, Kemenhan komponen cadangan. Nah, itu untuk persiapan kalau misalnya sewaktu-waktu kita ada keadaan bahaya ya, bahaya perang maksudnya. Kalau misalnya TNI Polri sudah dikerahkan, komponen utama masih kurang, nanti komponen cadangan masih kurang juga, lalu akan melibatkan rakyat semesta karena sistem pertahanan keamanan kita berdasarkan apa teman-teman? Pertahanan keamanan rakyat semesta atau yang kita kenal dengan Hankam Rata ya. Hankam Rata. Nah, terus di dalam pasal Undang-Undang pasal 30 juga dijelaskan bahwa kalau TNI itu kan ada TNI AD, AL, AU, sedangkan polisi atau Polri itu adalah tugasnya untuk melayani masyarakat atau menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat gitu ya. Nah, selain itu di sini juga ada amandemen nih, amandemen UUD itu di mana amandemen UUD itu merupakan salah satu agenda reformasi. Nah, di sini ketika ini dilakukan maka tuntutan reformasi mulai terrealisasi. Gimana cara Kak Santi? Oh, kalau saya ditulis ya Kak Yunita, tapi saya juga nggak, maksudnya kalau saya nggak hafal mati gitu ya, apa kayak misalnya di buku tuh jiplak langsung gitu, nggak juga ya. Saya ambil poin-poin pentingnya saja. Semangat ya bagi siapa nih? Kak Yunita. Oke. Lanjut ya teman-teman. Nah, peta konsep kebijakan masa pemerintahan atau masa reformasi pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Tadi ya teman-teman ada kebijakan di bidang hukum ya, tadi ya sudah saya jelaskan, membubarkan Depsos, terus apalagi membubarkan Depsos dan lain sebagainya ya, terus juga ada dalam pemerintahan seperti pembentukan departemen dan lain sebagainya. Terus ada nanti kebijakan di bidang HAM itu kayak tadi ya, mengakui agama Konghucu. Ya. Jadi kita kan sebagai rakyat Indonesia yang memahami Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Tanhana Bangun Mangrawa, kita meskipun berbeda agama, berbeda suku tapi kita tetap satu Indonesia. Nah, selain itu juga ada kebijakan di bidang ekonomi. Nah, nanti kita akan kupas tuntas nih kebijakan-kebijakan ini satu persatu ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, nomor 3.
Kebijakan dalam bidang hukum dan pemerintahan merupakan langkah awal yang dilakukan dalam menjalankan pemerintahannya di masa reformasi yang dipimpin oleh Bapak Gus Dur. Tahap kedua yang dilakukan oleh Bapak Gus Dur dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden adalah dengan mengeluarkan kebijakan di bidang HAM. Salah satu kebijakan Bapak Gus Dur dalam bidang HAM adalah, nah coba nih, tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman, ini apa nih jawabannya? Oke. Ini tuh tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, nih kalau amandemen UUD memisahkan TNI Polri, melakukan agenda reformasi, menyelesaikan kasus KKN ya, ini adalah merupakan kebijakan di bidang apa nih? Hukum dan pemerintahan. Sedangkan kalau misalnya di bidang HAM itu ada yang ya, salah satunya itu mengakui agama Konghucu sebagai agama yang berlaku di Indonesia. Selain itu ya nih saya kasih tahu, kebijakan selain mengakui agama Konghucu juga ada kebijakan itu menetapkan Imlek ya. Imlek sebagai hari libur nasional ya. Sebagai hari libur nasional. Itu kalau tidak salah ada dalam Kepres nomor 6 tahun 2000 ya teman-teman. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Ini kalau tidak salah ya. Kepres nomor 6 tahun 2000 itu apa namanya menyatakan bahwa Imlek itu dijadikan hari libur nasional. Nah, selain itu kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu adalah apa teman-teman? Yang paling penting mengubah nama Irian Jaya menjadi nama Papua. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Ini adalah salah satu peristiwa besar ya. Peristiwa besar yang sudah diraih ya oleh Bapak Presiden Gus Dur, yaitu adalah salah satunya mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua ya teman-teman. Ya, Papua. Jadi pada masa Orde Baru itu kan nama nama Papua itu bukan Papua tapi Irian Jaya. Pada masa reformasi pemerintahan Bapak Gus Dur, Irian Jaya dirubah menjadi nama Papua. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, nih, mengakui agama Konghucu sebagai agama yang berlaku di Indonesia merupakan kebijakan pada masa reformasi. Nah, terus membela hak minoritas Tionghoa, terus mengubah nama Irian Jaya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini kebijakan yang di bidang HAM ini menjadikan ya atau membuat Bapak Gus Dur itu dikenal sebagai sosok pluralis. Ada yang tahu nggak sosok pluralis itu apa? Ada yang tahu nggak teman-teman sosok pluralis itu apa ya kira-kira ya? Keanekaragaman? Oke, bagus. Kak Gioti, ada yang lain? Ada yang lain nggak teman-teman? Intinya dari sosok pluralis itu apa sih? Ya, oke, toleransi, majemuk. Ya, betul. Jadi, karena Indonesia itu tadi benar ya, Kak Gioti, berdasarkan keadaan yang ada di Indonesia itu kan kita beraneka ragam, kita majemuk ya. Jadi, kita harus bisa untuk apa? Toleransi. Salah satunya adalah toleransi dalam umat beragama dan itu merupakan salah satu pengamalan sila keberapa? Sila ke-1. Di mana sila ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang salah satu butirnya adalah di dalam 45 butir pengamalan Pancasila di dalam sila ke-1 bahwa apa? Kita harus bisa saling menghargai, saling bertoleransi antar umat beragama. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, tadi nih ya, yang kebijakan hukum sudah, pemerintahan sudah, HAM sudah. Nah, nanti kebijakan di bidang ekonomi ya yang belum. Oke, lanjut. Nomor 4. Salah satu peristiwa penting pada masa pemerintahan Gus Dur di era reformasi adalah Gus Dur berhasil mengubah nama Irian Jaya kembali menjadi Papua. Di mana pada masa Orde Baru nama Papua adalah Irian Jaya.
Tetapi pada masa pemerintahan Gus Dur, nama Irian Jaya berhasil dirubah menjadi nama Papua sampai dengan saat ini. Pada tanggal berapakah Gus Dur berhasil merubah nama Irian Jaya menjadi Papua? Ini, yuk coba dijawab dulu teman-teman. Wah, ini ada yang jawab D, ada yang jawab A. Teman-teman jangan takut menjawab ya, ini kita sharing ya. Bukan mau try out, atau bukan mau ujian. Kalau salah udah gak dapet poin gitu ya. Oke. Ada yang menjawab A. Wah, ini aneka ragam ya. Ada yang jawab D. Ada yang jawab D, ada yang jawab A. Tahunnya pasti 99 katanya. Oh, gitu ya, Kak Yoti. Oke. Anda memasuki kawasan. Ya benar, sudah memasuki kawasan tertib lalu lintas ya. Oke. Wah, sudah, tapi hanya beberapa saja. Kenapa ya? Ini pada masa pemerintahan Bapak Gus Dur ini saya lihat chatnya ini kurang ya. Kurang partisipannya ya. Kurang partisipannya tuh kurang kayak ngebut gitu ya. Enggak ya? Oke, teman-teman. Nah, jadi ada yang D, ada yang B, ada yang C. A, B, C, D ada lengkap ya. Oke, teman-teman, kita bahas bersama ya. Jadi, Bapak Gus Dur itu berhasil mengubah nama Papua pada pada tanggal 1 Januari tahun 2000 ya, teman-teman. Selamat bagi yang menjawab B. Oke, sudah mulai terpeleset, terjungkal ya. Oke, nih saya jelaskan, teman-teman. Coba ada yang tahu nggak, ini sebenarnya opsi-opsi yang ada di slide ini merupakan opsi-opsi tanggal penting. Tanggal penting ini ya. Coba kalau teman-teman perhatikan ini ya. Coba yang saya mulai yang 1999 dulu ya. Nih, 19 Oktober 99 ini tanggal apa ya, teman-teman? Oh, ini harus tahu ya. Pasti teman-teman tahu ini kalau sudah kupas tuntas TWK ya. Amandemen 1, langsung ngeh ya. Benar ya, ini amandemen ke-1. Amandemen apa? Amandemen UUD 1945 yang ke-1. Nah, di mana amandemen UUD yang ke-1 itu kalau tidak salah ada pasal 5, 7, 9, terus ada pasal berapa ya? 21. Iya, kalau tidak salah ujungnya 21 ya. Nah, terus nih kalau yang tahun 2000-nya ya. Nih, 18 Agustus 2000. Nah, ini coba. Ini tanggal apa, teman-teman? Oke. Ya, betul sekali, Kak Riki. Wah, ternyata teman-teman baru ngeh ya. Ini tanggal amandemen semua ya. Amandemen UUD 1945 yang kedua. Di mana yang kedua itu kan kalau tidak salah ada pasal 18, 19, pasal 36 ya. Oke, terus yang 2001 nih 9 November. Ini tanggal apa teman-teman? Terkecoh. Oke, tanggal apa yang C? Ada yang tahu nggak? Oke, baru satu orang nih Kaus doang yang jawab ya. Amandemen ketiga. Ini jangan sampai lupa teman-teman. Takutnya nanti ada ya. Amandemen 1945 yang ketiga. Oke teman-teman, ini 11 Agustus ini amandemen keempat ya, sudah jelas. Teman-teman, di sini azan. Saya mau izin mendengarkan azan sebentar ya.
Oke, baik teman-teman, sudah selesai azannya. Oke, terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah menunggu. Oke, tadi ada yang bertanya nih, siapa ya? Ada jambatan keledainya nggak untuk menghafal tanggal? Kalau saya ini kebetulan tanggal-tanggal amandemen ini, kalau saya itu kadang suka saya kaitkan dengan misalnya nih, misalnya di bulan Agustus itu kejadian apa sih kalau dalam kehidupan teman-teman itu yang penting. Nah, itu selalu saya kaitkan. Kayak kemarin tuh pernah ya kayak tanggal berapa tuh? Yang tanggal 10 Januari ya. 10 Januari Tritura itu kan saya supaya ingat ya, supaya saya ingat tanggalnya ini, saya kaitkan dengan lagunya siapa? Ada yang tahu nggak lagunya Armand Maulana ya, 11 Januari. Nah, saya kaitkan dengan tanggal itu, lalu saya kurangi 1. Disitulah tanggal Tritura. Tahunnya kenapa saya ingat 1966, karena sebelum Tritura itu kan ada Gestapo. Gestapo itu G30 SPKI, di mana G30 SPKI itu terjadi 1965. Nah, Tritura itu setelah 1965, berarti 1966 gitu. Kalau saya tuh selalu saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya teman-teman, biar kita nggak lupa. Oke. Oke teman-teman, 11 Januari ya betul. Nah, selain itu ya, kalau apalagi ya tanggal yang saya ingat itu, ada yang tahu nggak Indonesia keluar dari ASEAN itu kapan teman-teman? Keluar dari kok ASEAN sih? PBB. Keluar dari PBB pertama kali itu kapan? Ada yang masih ingat nggak? Waktu itu saya pernah kasih tahu ya, jembatan keledainya. Wait, Google dulu. Akhir tahun tuh kaus masih ingat. Akhir tahun sebelum apa? Ya, benar. Ada kemarin itu memang ada yang bilang Januari. Oke, benar. Saya benarkan yang jawab Januari sama yang akhir tahun. Ya, 2 tanggalnya betul. Ada tanggal berapa aja? Oke, nih Indonesia keluar dari PBB, saya ingatnya kalau Gestapo ini 1965, Indonesia keluar PBB itu ada yang menyebutkan, salah satu sumber itu 1964, akhir tahun berarti tanggal 31 Desember 1964, malam tahun barunya 1965. Nah, terus ada juga yang mengungkapkan bahwa Indonesia keluar dari PBB itu tanggal 7 Januari 6 ya. 31 Desember 1964. Tanggal 7 Januari 1965. Nah, ini saya betulkan ya dua-duanya. Karena memang di dalam sumber itu ada yang menyebutkan 2 ya. Ada yang menyebutkan 31 Desember 1964, ada juga yang menyebutkan 7 Januari 1965. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, cara mengingat tanggal-tanggal tuh dikaitkan aja dengan peristiwa sehari-hari atau yang teman-teman bisa lebih mudah aja ya, biar teman-teman nggak lupa nih. Oke, ini kayak 19 Oktober, saya tuh selalu ingat 19 Oktober ini karena tanggal 18 Oktobernya anak saya ulang tahun. Berarti keesokan harinya 19 Oktober itu amandemen ke-1 gitu ya. Oke teman-teman, lanjut ya teman-teman. Peta konsep mulai runtuhnya masa reformasi. Oke, karena reformasi pada masa Presiden Gus Dur itu kan tidak berlangsung lama ya teman-teman. Makanya di sini saya setelah tadi ada beberapa kebijakan bidang hukum, di bidang HAM ya, saya langsung ke peta konsep mulainya runtuhnya masa reformasi. Nah, jadi, Bapak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Bapak Presiden Gus Dur itu mulai runtuhnya itu yang pertama adalah akumulasi berbagai gagasan yang kontroversial. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya cari di internet misalnya ya di jurnal-jurnal atau di sumber-sumber itu biasanya Bapak Presiden Gus Dur ini dikenal sebagai Bapak Presiden atau sosok yang kontroversial. Kenapa? Karena memang terdapat banyak gagasan atau beberapa gagasan yang memang kontroversial, teman-teman, dinilainya ya, dinilai kontroversial. Salah satunya apa, teman-teman? Ya, ini saya jelaskan ya. Nomor 1 itu Bapak Gus Dur pada saat itu berniat ingin mencabut apa? TAP MPRS ya. Nomor 25 kalau tidak salah, 25 1960
6 ya kalau tidak salah, tentang apa? Larangan PKI. Ya, tentang larangan PKI. Jadi Bapak Presiden Gus Dur itu pada saat itu mengeluarkan gagasan. Beliau ingin mencabut TAP MPRS 25/1966 tentang larangan PKI. Tapi hal ini ditolak atau ditentang ya, ditentang. Makanya pada saat Bapak Gus Dur menyatakan gagasan ini tidak jadi ya, di niatnya ingin membawa ke sidang tahunan MPR itu tidak jadi karena gagasan ini ditentang ya. Oke. Setelah itu ada lagi, yang kedua adalah apa teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Kebijakan di bidang ekonominya adalah gagasan apa nih yang sangat terkenal? Kerjasama dengan ada salah satu negara dengan negara yang itu sangat ditentang kalau kita kerjasama dengan negara itu. Ada yang tahu gak? Alasannya apa? Alasannya keluar dari PBB? Alasannya keluar dari PBB kan kemarin saya sudah cerita ya teman-teman, di era masa demokrasi terpimpin ya. Karena apa? PBB menjadikan Malaysia menjadi anggota Dewan tidak tetapnya PBB, sedangkan Malaysia itu sudah mengkhianati Indonesia dengan mengkhianati konferensi Mapilindo yang harusnya dilakukan papera terhadap rakyat Kalimantan Utara, tetapi Malaysia mengkhianati, malah dia terlebih dahulu mengumumkan Federasi Malaysia. Makanya Bapak Presiden marah, setelah marah mengeluarkan Ganyang Malaysia, mengeluarkan Dewi Kora, tapi PBB-nya bukan dukung Indonesia, malah Malaysia dijadikan anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Makanya Bapak Soekarno merasa dianati mungkin ya, makanya Indonesia keluar dari PBB. Oke, alasannya kenapa? Nah, kalau saya lihat ya di dalam rekamannya Bapak Gus Dur ya bersama Kick Andy kalau tidak salah, itu alasannya kenapa sih kok TAP MPRS mau dicabut? Bapak Gus Dur bilang bahwa itu semua berdasarkan keanekaragaman yang ada di negara Indonesia ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, begitu dia bilang ya. Kalau saya kakak-kakak ingin lihat ada tuh di YouTube itu mengenai rekaman kenapa sih Bapak Presiden Gus Dur itu ingin mencabut TAP MPRS ini, karena alasannya beliau bilang bahwa itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri, karena bangsa Indonesia itu kan beraneka ragam, Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu ya Kak Gioti. Oke, kecewa karena Malaysia, ya betul Kak Wos. Nah, tadi ada yang menjawab nih Kak Wino, Israel, ya betul sekali. Jadi untuk melakukan kerjasama di bidang ekonomi, Bapak Gus Dur mengeluarkan gagasan ingin melakukan kerjasama dengan negara Israel. Nah, sedangkan pada saat itu Israel itu kan merupakan negara yang tengah konflik, dan itu dinilai kalau misalnya kita bekerja sama dengan Israel, artinya apa? Kalau misalnya kita kaitkan teman-teman dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa apa teman-teman? Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, itu kalau misalnya pada saat Presiden Gus Dur mengeluarkan gagasan kerjasama dengan negara Israel, sedangkan negara Israel pada saat itu tengah konflik, tengah ingin seperti menjajah mungkin ya teman-teman, makanya itu tidak sesuai dengan isi pembukaan undang-undang kita, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu alinea ke-1 itu jelas ya, pokok pikirannya atau isinya adalah kita menentang segala bentuk penjajahan, bahwa penjajahan harus dihapuskan. Makanya gagasan kerjasama dengan Israel ini dinilai sebagai gagasan yang kontroversial, karena negara kita ini negara cinta damai, negara yang tidak mau ada penjajahan di atas dunia. Berarti dunia itu tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Begitu ya, teman-teman, nomor 2. Oke, setelah itu ada lagi nomor 3. Ya, mengangkat apa teman-teman? Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Nah, ini merupakan salah satu gagasan Bapak Gus Dur juga pada saat masa pemerintahannya ya yang dinilai kontroversial. Setelah itu, nih, kepercayaan masyarakat mulai menurun. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Bapak Gus Dur pada saat itu pernah disangka ya teman-teman, mungkin dikira ya, disangka atau dikira terlibat dalam 2 kasus besar. Apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Terlibat 2 kasus besar. Tapi pada akhirnya memang tidak terbukti ya. Ini hanya dugaan saja. Nah, apa sih teman-teman 2 kasus besarnya ini? Ada yang tahu nggak teman-teman? Oke, nanti ya Kak Feli. Oke, KKN, mantap nih Kak Riki, ya betul ya. Jadi pada saat itu Bapak Gus Dur dugaan apa teman-teman? 2 kasus besarnya itu adalah Buloget sama apa satu lagi? Ini kalau saya tulisannya salah, mohon maaf ya teman-teman, mohon dikoreksi. Sama Bruneget. Di mana pada kasus Buloget itu diduga bahwa terdapat dugaan pencairan penggunaan dana yayasan itu maksudnya kayak disalahgunakan mungkin ya. Terus sama dugaan penggunaan dana bantuan dari Sultan Brunei Darussalam. Tetapi nah, yang dugaan kedua ini ya, dugaan 2 kasus besar ini membuat DPR membentuk panitia khusus atau yang kita kenal dengan pansus. Pansus itu untuk apa? Menyelidiki dugaan keterlibatan Gus Dur. Setelah itu, apa yang dilakukan? DPR mengeluarkan memorandum. Memorandum itu apa? Untuk peringatan terhadap pelanggaran. Nah, coba teman-teman. Kalau kita kaitkan ya, presiden itu, kalau presiden melanggar, itu kan presiden dapat diberhentikan ya teman-teman. Itu ada di pasal berapa teman-teman? Kalau saya kaitkan dengan undang-undang. 7B. Wah, mantap nih. Kak siapa nih? Kak Yuli. Apakah benar pasal 7B? Pasal berapa? 7B kah? Wah, sepi ya. Kenapa ini? Kok sepi ya chatnya ya? Biasanya semangat ini teman-teman. Hari Minggu harus semangat ya. Oke. Ada yang jawab 7A. Ada yang jawab 7B, ada yang jawab 7A. Oke. Nih, saya sedikit sharing teman-teman. Nih, kalau kita kaitkan dengan pasal Undang-Undang 1945 pasal 7, yang pertama pasal 7 dulu ya. Pasal 7 itu mengungkapkan apa teman-teman? Presiden itu apa teman-teman? Oke, mantap Kak Yuli, ya betul. Jadi pasal 7 menyatakan bahwa presiden itu memangku jabatan selama 5 tahun dan maksimal 2 kali periode. Yang pasal 7A menyatakan bahwa presiden dapat diberhentikan apabila apa teman-teman? Melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi. Nah, saya tulis ya, pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, penyuapan, apalagi tindak pidana berat, dan apa satu lagi? Pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, dan perbuatan tercela. Jika presiden terbukti melakukan itu, awalnya kan di pasal 7B. Nah, pasal 7B, kalau pasal 7A itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang dapat kalau presiden melakukan itu, presiden dapat diberhentikan. Itu pasal 7A. Tapi kalau pasal 7B itu prosesnya, proses pemberhentian presiden itu bagaimana? Nah, itulah di pasal 7B dijelaskan secara gamblang ya, yang harus diajukan kepada DPR, MPR, terus nanti ada MK juga, terus ada rapat juga dan sebagainya. Itu ada 7 pasal kalau tidak salah ya. 7 ayat ya di pasal 7B itu. Nah, sedangkan kalau yang pasal 7C-nya itu jelas bahwa presiden tidak berhak atau dilarang atau tidak boleh membubarkan atau membukukan DPR MPR. Nah, ini kalau seumpama nih
di sini kan dugaan tentang KKN terhadap Presiden Gus Dur, itu kalau seumpama Presiden Gus Dur itu terbukti melakukan dugaan ini, maka Presiden Gus Dur dapat diberhentikan ya. Tetapi ketika DPR membentuk panitia khusus, mengeluarkan memorandum berupa peringatan pelanggaran, ternyata tidak terbukti ya teman-teman. Oke, jadi gitu ya. 5 tahun, ya betul. Oke, jadi gitu ya untuk konsep mulai runtuhnya kenapa sih Bapak Gus Dur ini bisa runtuh. Jadi awalnya ini dari masalah-masalah ini ya teman-teman. Ada kontroversial kebijakannya, kepercayaan masyarakat mulai menurun, terus dianggap terlibat dalam 2 kasus besar ini, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan coba sharing lagi untuk tahap akhirnya. Tahap yang bisa melengsarkan Bapak Presiden Gus Dur itu terjadi akibat apa selain ini gitu ya. Nah, kita lanjut dulu. Nomor 5. Setelah kurang lebih 2 tahun, 2 tahun beberapa bulan ya, aku tidak salah ya, 1999 sampai 2000 ya. Kalau tidak salah 2 tahun atau 2 tahun ya, teman-teman. Gus Dur menjadi presiden keempat negara Republik Indonesia. Akhirnya dikarenakan terdapat berbagai gagasan dan kebijakan yang kontroversial, tiba masanya Presiden Gus Dur lengser dari jabatannya. Di mana Presiden Gus Dur lengser dari jabatannya pada tanggal 23 Juli 2001. Berikut ini merupakan kebijakan dan gagasan yang dianggap kontroversial pada masa pemerintahan Gus Dur adalah kecuali, nah ini tadi saya sudah jelaskan ya teman-teman, coba dijawab dulu nomor 5. Ayo dijawab dulu. Ini jujur, dari episode 1 sampai 14, ini yang paling sepi chat ini di episode 14 ya. Oke, ada yang jawab E. Wah, mantap nih. Kak Gyoti, Kak Uus. Wah, Kak Feli. Wah, mantap-mantap. Kak Nim, Kak Apri. Mantap-mantap. Ya, benar ya teman-teman. Tadi ya saya sudah jelaskan ini mah ya. Kontroversial ini ya. Terus gagasan kerjasama dengan Israel, mengeluarkan dekret yang bersifat kecurangan pemilu, Gus Dur akan membekukan MPR. Nah, selain itu, kalau misalnya yang Gus Dur meliburkan pembelajaran di tingkat sekolah selama bulan Ramadan, itu bukan merupakan kebijakan yang kontroversial. Mungkin teman-teman yang kelahirannya 90 ya, pada saat SD, masih ingat nggak? Kita itu pada masa Presiden Gus Dur, selama bulan Ramadan kita libur sebulan ya, teman-teman. Oke. Jangan sebut umur. Kak, maaf aku bergabung kalau melihat episode 1 sampai 13 dari mana? Dari record YouTube saya ya. Siapa ini yang tanya? Kak Ajairah. Nih ya, yang baru tahu episode TWK saya sudah ada ya teman-teman di YouTube. Tulisannya gini ya. Santi Alkohar. Nih bagi teman-teman yang nggak tahu ya. Bentar lagi tes SKD, silahkan kalau masih yang mau lihat. Santi Alkohar Family. Kalau yang kemarin bilang Santi Rusmayanti, itu bukan YouTube ya, Kak siapa ya? Kak Aman Negara kalau tidak salah. Kalau ini IG saya. Kalau yang YouTube bukan yang Santi Rusmayanti ini ya. Karena memang ada YouTube saya Santi Rusmayanti, tapi itu bukan berisi tentang materi TWK ya. Kalau yang Santi Rusmayanti. Kalau ini IG ya, kalau yang YouTube ini yang ini ya, Santi Alkohar Family. Nah, di situ ada banyak ya, dari episode 1 sampai 13 sudah saya jelaskan. Wah, terima kasih nih Kak Es Krim. Oke, Kak, tulis di chat dong. Siapa nih Karisna? Oke, boleh deh saya tulis. Tulisan saya ini emang agak seperti tulisan dokter ya. Dokter nggak jadi gitu ya. Nggak apa-apa nggak jadi dokter tapi jadi dokter aja ya teman-teman ya. Nih, ini YouTube saya. Ini jangan terbalik ya teman-teman. Nih, kalau yang ini IG saya. Mana sini? Nah, jadi kalau yang Santi Rusmayanti itu bukan YouTube ya, tapi IG ya, teman-teman. Instagram. Kalau Facebook saya nggak punya. Oke. Oke, ke masjid buat minta tanda tangan imam doang. Kak Joti. Oke, berarti ketahuan nih Kak Joti kelahirannya tahun berapa ya? Saya pasti tahu nih. Kak Risna, sudah saya tulis di chat ya. Kak Risna, apakah terlihat tulisan chat saya? Jangan sebut-sebut tahun kelahiran. Oke, Kak Risna sudah ya? Kak dukung gak buat gelar dokter. Amin, Kak Santi. Terima kasih. Oke. Oke, aman ya teman-teman. Sip. Lanjut pembahasan. Wah, kita jadi ngomongin umur ya. Mohon maaf.
Jadi Gus Dur meliburkan pembelajaran di tingkat sekolah selama bulan Ramadan itu bukan merupakan kebijakan yang kontroversial ya teman-teman. Tapi itu merupakan kebijakan ya untuk pelajar ya, untuk kita mungkin yang ada di kelahiran 90. Oke, nih. Kebijakan dan gagasan yang dianggap kontroversial pada masa pemerintahan Gus Dur adalah yang pertama, gagasan menyebut, ini sudah saya jelaskan tadi ya, kenapa ditolak nih kerjasama dengan Israel tuh kenapa nggak boleh, kan alasannya gitu ya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ya. Gus Dur akan mengeluarkan dekret, harus Gus Dur akan membukukan MPR. Nih, ini adalah cikal bakal berakhirnya masa pemerintahan Gus Dur. Nih ya teman-teman, Gus Dur akan membukukan MPR. Kalau kita kaitkan dengan pasal UUD, tadi saya sudah bilang ya, ini melanggar pasal Undang-Undang 7C ya, bab 3 ya, bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara. Bahwa jelas di situ dijelaskan bahwa Presiden tidak dapat membukukan atau membubarkan DPR MPR. Ya, sama-sama. Oke, selanjut ya, nih masih ada nih peta konsep. Peta konsep berakhirnya masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Nah, yang pertama, Presiden mengeluarkan dekret. Teman-teman, saya kaitkan dengan masa demokrasi liberal, masa Presiden Bapak Soekarno. Ada yang ingat nggak dekret apa yang pernah disetujui dan dikeluarkan, dan itu presidennya siapa? Ada yang masih ingat dekret yang sangat terkenal? Oke. Mana nih? Soekarno ke Soeharto. Soekarno ke Soeharto. Oke, mantap Kak Jyoti. Benar ya. Jadi dekret itu pernah dikeluarkan ya oleh Bapak Presiden Soekarno yang kita kenal dengan dekret Presiden 5 Juli ya. Kalau yang Bapak Soekarno 1959. Ini menandakan apa teman-teman? Berakhirnya masa demokrasi liberal, masuk ke masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin. Nah, beda ya. Nah, kalau yang 5 Juli ini kan bubarkan Badan Konstituante, bentuk MPAS, DPAS, lalu kembali ke undang-undang. Dan dekret itu disetujui ya oleh MPR. Tapi ketika Bapak Gus Dur mengeluarkan dekret pada tanggal 22 Juli 2001 yang isinya itu kalau tidak salah ada 3 ya, yaitu membekukan, isinya ya, saya buat agak rapi deh, ini penting soalnya. Wah hilang. Sebentar, mohon maaf ya teman-teman, jadi hilang. Dekretnya itu 22 Juli ya, 22 Juli 2001. Oke, yang pertama itu adalah membekukan, ini penting ya teman-teman, DPR, MPR Republik Indonesia. Yang kedua, ada 3 ya, mengembalikan apa teman-teman? Kedaulatan, kembalikan kedaulatan ke tangan, ini penting teman-teman ya. Takutnya nanti ada nih. Memang jarang, yang sering kan dekret Presiden 5 Juli. Tapi takutnya nanti ada. Dan kita kan sayang kalau nggak tahu. Kita kan udah belajar hari ini. Yang ketiga adalah apa teman-teman? Membekukan Partai Golkar. Ini ya. Nah, ini adalah 3 isi dekret Presiden Gus Dur pada tanggal 22 Juli 2001. Nah, ini tidak mendapat persetujuan atau tidak dilaksanakan oleh Panglima Tentara yang pada saat itu kalau tidak salah menjabat Bapak Widodo ya. Panglima TNI-nya tidak mau, kan dibilang Bapak Presiden mengeluarkan dekret, terus TNI kan sama Polri kan harus mengamankan ya pelaksanaan dekret ini, tetapi tidak dilaksanakan oleh Panglima TNI dan memang tidak disetujui oleh MPR juga ya teman-teman. Nah, karena kenapa sih kok Panglima TNI nggak mau melaksanakan? Karena ya kalau kita lihat kemarin di episode sebelumnya masa reformasi pada Presiden Habibie itu kan jelas ya bahwa ada lagi dua fungsi ABRI ya, atau apa TNI
baik TNI ataupun Polri ya, sejak tahun 2001 Januari 2001 itu tidak boleh terlibat apa teman-teman dalam politik. Makanya tidak dilaksanakan teman-teman ya sama Panglima TNI. Jadi ada alasannya ya. Kenapa? Karena di pada semenjak Januari 2001 itu tentara tidak boleh lagi terlibat dalam politik. Artinya apa? Kalau TNI Polri itu harus netral ya teman-teman sekarang. Kalau dulu mungkin ada ya di fungsi ABRI dan lain sebagainya. Oke, dekret presidennya 22 Juli 2001 ya, Kak, siapa ini? Tapi kan dekretnya tidak disetujui, jadi ini jadi kayak seperti tidak disahkan ya. Oke, nah setelah itu tidak dilaksanakan oleh Panglima. Lalu, nih kayak kemarin ya, coba teman-teman kalau kita flashback ke masanya Bapak B.J. Habibie, ketika Timor itu dilakukan referendum, lalu mereka memilih untuk merdeka dan memisahkan diri dari Republik Indonesia, kan Bapak Presiden B.J. Habibie itu diminta pidato pertanggungjawaban kan, tetapi ketika beliau berpidato ternyata pidatonya ditolak. Nah, tetapi kalau Bapak Gus Dur ini malah Bapak Gus Dur tidak memberikan pidato pertanggungjawaban. Makanya selain kebijakan yang kontroversial, terus juga Bapak Gus Dur mengancam atau mengeluarkan dekret untuk membekukan DPR MPR, dan itu kan tidak sesuai dengan pasal 7C ya teman-teman. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan. Lalu kemudian MPR memberhentikan Bapak Presiden Gus Dur. Nah, dengan MPR memberhentikan Bapak Presiden Gus Dur, berakhirlah masa pemerintahan pada era reformasi Bapak Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Nah, dan selanjutnya adalah nih episode selanjutnya, episode 15, kita akan bicara tentang kan Bapak Presiden sudah lengser. Setelah itu Presiden Megawati Soekarno Putri terpilih menjadi presiden. Lalu nanti kita bicara kebijakan apa saja, kebijakan politik, ekonomi, hukum dan lain sebagainya yang Ibu Mega nanti akan berikan, atau yang pada masa pemerintahan Ibu Mega itu ada apa aja, nanti kita akan bahas tuntas di episode 15 ya. Nah, jadi masa depan yang cerah dan gemilang adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat banyak kekurangan ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, oh iya Kak Arif, semangat. Wah, udah mau SKD aja ya Kak Arif ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, selamat hari Minggu, happy weekend, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Sumayanti, mohon izin pamit.